Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kehadiran tamu yang sedang dicari Menteri Keuangan, Prof. Ferry Latuhin. Prof. Prof. Yeah. Kan ada statement dari Menteri Pak Purbaya, Prof ya. Profesor ini dibilang paranormal ya. Ya, gue banyak ramal ekonomi ya. Ramal ekonomi dibilang jangan percaya paranormal abal-abal gitu, Prof. Ferry Latuhin, dia kan nyerang saya bodoh segala macam tuh, tindakan saya ke pasar Tanah Abang aneh katanya. Waktu saya lihat data udah bagus, mereka bilang kenyataannya dong. Ya saya lihat ke pasarnya ramai juga. Terus kenapa sekarang kamu ke pasar? Dia bilang gitu kan, nggak berguna. Lah katanya mau ngecek data, itu saya cek. Data di belakang udah saya cek kan, PMI apalagi. Consumer confidence, penjualan retail, penjualan mobil. Terus mereka bilang kenyataannya seperti apa? Saya cek kenyataannya. Ramai juga. Lebaran kemarin gimana? Ramai kan? Jadi kalau nggak ngerti, jangan nakut-nakutin orang dan bilang ekonomi kita mau hancur. Dia nggak pernah pegang data ekonomi. Dia dulu adalah analis finansial. Jadi nggak pernah sama sekali bergelut di bidang ekonomi. Gimana respon Prof? Ya, apa yang aku ramalkan kan benar semua, bahwa kita di downgrade rating kita. Siap. Ya kan, lantas yang kedua dia bilang IHSG to the moon, to the Mars, 10.000. Ternyata kan ramalan saya yang benar, jatuh ke 7.000. Lantas dolar dia bilang, wow, ekonomi kita fundamental ternyata 17.000 tembus ya. Nah, artinya apa? Ekonom memang tugasnya adalah satu, melihat data, melihat fakta, ya, melakukan satu peramalan, ya kan, boleh bilang prediksi ke depan, forecasting ya, secara logis dengan logika, nggak asal ngomong gitu loh ya. Iya. Ya, tapi kalau kayak Purbaya kan, wah 6% ini ekonomi kita. Iya, belum ada yang terbukti, Bro. Belum ada yang terbukti semuanya. Udah bilang waktu mulai jadi menteri kan 8 September 25 September yang lalu, wah saya hebat, saya jago, nanti ekonomi 6,5%. Tapi nggak lama dia bilang kalau nggak ngutang kita krisis ini, yang mana yang benar gitu loh. Ya kan ngomong aja belepotan gitu kan. Okay. Ini kan negara-negara tetangga kita kan BBM pada naik semua, Prof ya. Hanya Indonesia yang masih bertahan, yang berani dengan gagahnya aman-aman aja. Menurut analis Prof gimana itu, Prof? Gini, kita kan baru kembali normal baru kemarin ya, setelah Lebaran ya. Iya. Ya kan, negara lain kan udah mulai sebelumnya ya. Betul. Iya kan, nggak ada potong sama Lebaran. Nah, kita baru sehari 2 hari udah merasakan bagaimana antrian bensin mengular ya di SPBU ya. Ini baru 2 hari. Nah, sekarang pertanyaannya adalah satu, pemerintah sanggup nggak mempertahankan subsidi dengan APBN yang kedodoran? Ya kan, buktinya kan Prabowo ke Jepang minjem duit ya, 200 triliun, 400 triliun ya, 300 triliun gitu kan, artinya yang kan kemarin iya, artinya kan nggak punya duit ya kan, harus ngemis ke negara lain ya. Saya ngebutnya ngemis ya kan, kayak gitu ya. Nah, selebihnya sekarang, perang ini bakal panjang apa enggak sih? Kalau perang ini bakal panjang dan harga minyak di atas 100, waduh ini bisa terjadi kolaps loh ya kan. Udah harga minyak tinggi, dolarnya pun tinggi gitu, double gitu kan, ya nggak kuat lah ya kan APBN kita. Nah, kalau seandainya tidak kuat APBN kita, tanpa istilah begini, tanpa mengurangi subsidi pun inflasi bakal gila, karena kan industri nggak dapat subsidi. Ya kan, beli bahan baku kan mahal. Ya kan ya, semuanya ada bahan-bahan plastik katanya udah naik 100%. Ya kan ya. Nah, ini menjadi bencana untuk inflasi yang tinggi, daya beli masyarakat turun ya kan. Ya ekonomi pasti drop ya kan, karena nggak ada demand. Sementara pemerintah nggak bisa melakukan stimulus. Prof, selama ini kan masyarakat kita kan ekonomi kan percaya aja, Prof, sama Menteri Keuangan, Prof ya. Karena masyarakat nggak paham ekonomi, Prof. Dengan hadirnya Prof Ferry Latuhin, terus dia agak keganggu lah misalnya gitu. Karena masyarakat lebih percaya sama Prof Latuhin karena apa yang disampaikan kita rasain gitu loh, Prof. Iya. Ya gini ya, Purbaya juga banyak salahnya kan. Saya bilang saya berani ngeritik karena saya bisa menunjukkan salahnya. Misalnya gini, pada saat bank-bank kelebihan likuiditas dengan undisbursed loan, karena Purbaya kan terbukti dia bilang jago, ternyata ekonomi musruk ya kan, ternyata indeks musruk, ternyata rupiah musruk, apa jagonya gitu kan. Ya udah gitu dia bangga-banggain, kalau saya jadi gubernur BI dolar bisa ke 15.000 lah, apa resepnya gitu ya, udah emangnya dia tukang sulap apa kan gitu kan kesannya
kasarnya gitu lah ya. Nah saya paham Purbaya nggak terlalu paham ekonomi karena saya kenal dia dari 26 tahun yang lalu sama-sama di Danarek. Saya bukan menyerang dia loh ya. Saya bisa buktikan bahwa semua omongan dia salah gitu kan ya tentang tadi bagaimana ekonomi 6%. Kalau 6% kenapa di downgrade rating kita sama Moody's dan S&P sama Moody's and Fitch ya, outlooknya dari stabil menjadi negatif ya kan. Jadi apa benernya Purbaya sih itu segala macam dengan dia punya gaya koboynya, sekarang udah nggak koboy lagi ya. Iya. Masyarakat kita kan sempat tuh pertama kali diumumin Menteri Keuangan terhipnotis tuh Prof ya. Seakan-akan masyarakat ada peluang untuk hidup bahagia. Tapi selama ini beliau jadi menteri sampai sekarang pun belum ada perubahan yang kita rasakan. Ada. Karena memang dia asal ngomong aja, maksudnya mungkin gini, asal ngomong untuk tidak dipecat oleh presiden, maka dia harus ngomong yang bagus gitu ya. Dan mungkin Pak Presiden percaya sama omongan dia gitu kan ya. Jadi tiap kali dia ngomong sebetulnya bukan ngomong kepada rakyat yang sudah mentertawakan dia. Dia ngomong untuk presiden. Gitu. Kan presiden senang ya dengar yang bagus-bagus ya. Profesor sempat ngomong di podcastnya Henry Satrio nih Prof ya, potensi untuk kejadian 98 itu akan lebih dahsyat gitu Prof. Kita sebagai masyarakat, kita masyarakat desa lah Prof, nggak bicara masyarakat kota. Apa yang harus dilakukan Prof? Karena yang berdampak kan masyarakat desa Prof. Ya gini ya, untuk masyarakat ya kembali lagi lah ya, dengan susahnya mencari kerja ya, dengan turunnya daya beli gitu kan ya, dengan tidak ada harapannya gitu kan, hopeless ya gitu kan ya. Apa yang bisa dikerjakan masyarakat ya, saya rasa saya khawatirnya masyarakat menunggu momentum terjadinya perubahan. Ya kan nggak ada orang yang tidak mau berubah hidupnya pada saat gencet gitu kan ya. Itu manusiawi sekali gitu kan. Nah itulah makanya saya ngeri seperti terjadi tahun 98. Apa yang harus kita lakukan Prof bila terjadi krisis tadi itu Prof? Kan orang-orang desa udah kebiasaan beli LPG nih Prof. LPG udah mulai mahal. Susah ya kan, bisa juga ya, nanti akhirnya pakai kayu bakar lagi gitu kan desa-desa ya gitu kan. Itu konsekuensinya dari kebijakan ya seperti ini gitu loh ya. Bukannya mensubsidi kebutuhan, malah membakar uang lewat MBG gitu loh. Ya kan harusnya kan pemerintah wise ya. Ada yang bisa ditunda gitu loh, moratorium kan ada skala prioritas yang lebih penting. Ya kan misalnya Anda punya duit 100 juta, ibu sakit, Anda mau ke Paris atau mau ngobatin ibu kan gitu. Iya betul. Ya kan, ya tentu kalau anak yang waras kan enggak lah, Paris bisa kapan aja, kalau ibu gua mati kan nggak bisa kapan aja. Betul. Kan gitu. Betul Bro. Rasional aja kan, mendingan obatin ibu kan gitu. Sama gitu, ada budget constraint. Jadi kalau pemerintah enggak lah, ibu gue nanti baik kok ya kan, ke Paris aja gitu. Nyawanya ada 2, udah mati hidup lagi ntar. Prof, kalau ekonomi ini kan semua kan bisa dihitung Prof ya, dengan keilmuan Prof ya. Kira-kira dengan tetangga-tetangga kita sudah naik signifikan, Singapura itu sampai 58.000 seliter ya. Ngeri. Indonesia masih aman-aman aja. Perkiraan apakah potensi naik juga Prof? Ya kabarnya kalau untuk non subsidi Pertamax itu bakal naik ke 17 sampai 19 ribu ya, yang turbo gitu kan ya. Ini kan juga pasti inflasi ya, inflasi dalam arti ya bahan-bahan mahal semua mahal ya kan. Pertalite masih bisa disubsidi, kalian nggak usah takut ya. Tapi sekarang masih berapa lama gitu bisa subsidi? Kalau harga minyak terus-terusan di atas 100 sampai setahun misalnya, cukup nggak APBN kita untuk melakukan subsidi kan gitu. Tapi saya pernah nonton pengamat geopolitik ngobrol sih Prof. Selat Hormuz kan minyak kita hanya beli di situ kan 20% Prof. Kan ada 70%. Kenapa 20% ini mengganggu ekonomi kita Prof? Ya kan yang 70% udah ada market-marketnya. Kita kan bisa berebut. Oh iya benar. Emangnya bebas. Supply juga kan terbatas. Gak takutnya perang ini Selat Hormuz ini dijadikan alasan karena kita gak punya uang tadi Prof. Pak Prabowo pinjam uang ke Jepang karena bisa di Jepang, dia mau ke Korsel ya, ke Korea kalau nggak salah. Nah itu apakah karena emang keuangan kita gitu? Kan makanya di sini dibilang katanya cukup uangnya, ekonomi kita kuat, nggak usah khawatir kok. Kenapa ngemis ke negara-negara lain untuk pinjam duit? Nah kan untuk rakyat Prof. Ya kan artinya kan memang kita nggak punya duit terus gitu. Ya memang semua juga untuk rakyat, karena duit yang dapatkan negara kan duit rakyat, jangan dipakai seenak-enaknya dong. Tapi Pak Presiden tetap kekeh Prof. MBG itu program sampai kapanpun akan saya laksanakan. Oh iya nggak apa-apa, lihat aja nanti konsekuensinya. Nggak ada yang bisa larang, udah mau terusnya silakan. Nanti punya duit apa enggak? Iya. Gitu. Nanti yang berbicara adalah hukum ekonomi. Kalau rakyat tidak bisa menghukum Anda sebagai presiden, yang akan menghukum adalah hukum Tuhan, invisible hand, tangan yang terlihat, dan itu hukum ekonomi.
bisa ngelawan Tuhan? Kan nggak ada. Nggak mungkin. Tapi kan orang ahli ekonomi yang seperti profesor kan dikit dalam arti yang berani gitu Prof. Profesor kan pernah cerita bahwasanya teman dekat daripada Pak Purbaya dan tadi bilang Pak Purbaya bukan kapasitasnya di Kementerian Keuangan. Ya seharusnya diganti ya. Kalau menurut saya diganti sama orang yang memang benar-benar the right man ya, paham masalah fiskal, paham masalah ekonomi dengan baik gitu kan ya. Paham sisi spendingnya, pengeluaran fiskal gitu kan. Kalau sisi receivingnya ya penerimaannya itu urusan pajak lah, kantor pajak, derivan pajak segala macam. Tapi yang paling penting untuk seorang Menkyu adalah paham mengeluarkan uang untuk terobosan pemerintah untuk mengganti BBM menjadi mobil listrik, motor listrik, kompor listrik. Itu gak gampang loh, gak dalam sehari ya kan. Gitu, Bro, ya? Ya kan itu gantung harga mobil listriknya bisa dibayar apa enggak ya kan? Upgrade dong. Tempat apa sih namanya pengisian ya kan listriknya kayak SPBU-nya itu ada SPKLU kalau nggak salah. Iya. Itu ada apa enggak? Emangnya gampang. Nah, itu kan nggak bisa dalam sehari kita balikan tangan semua tersedia gitu kan. Ya yang ngomong sih gampang ya kan, karena bensin mahal maka kamu harus pakai listrik. Iya bos, gue ngerti duitnya naon ayan tuh kan gitu ya kan. Dan di sisi lain ada pernyataan dari Pak Bahlil bilang Prof akan menaikkan tarif listrik. Ya, kan nggak nyambung gitu Prof. Ya, nggak nyambung gini, bukan nggak nyambung ya. Kalau dia mau naikkan tarif listrik ya konsekuensinya adalah masyarakat bisa marah. Kan daya beli udah kena nih, udah tambah beban lagi listrik ya kan. Wah ini luar biasa gitu loh. Ini Prof, di media sosial kan lagi rame nih Prof, karena banyak orang-orang ya boleh dibilang ekonom-ekonom muda lah yang menganalisis sendiri Prof. Ada orang yang udah nyiapin beras sampai yang di vakum, ada beras yang nyiapin beras ya lumayan banyak, terus ada air gitu. Karena kemungkinan bisa terjadi seperti negara-negara tetangga gitu Prof. Negara tetangga yang kaya raya aja berdampak, Mas Indonesia baik-baik aja, sedangkan tadi Prof bilang ya utang kita besar gitu. Mentalitas kita dari dulu begini ya, dibilang nih bro itu ntar kabel-kabel listrik lu nggak bener tuh, ntar rumah lu kebakaran lo gara-gara korslet. Iya. Nah kalau belum kebakaran nggak akan ngambil tindakan. Iya benar. Bangsa kita cara bikin lihat aja nanti gampang aman lah, tutup kebakaran nggak, nah baru dia loncat. Artinya kan udah telat. Ngerti nggak? Iya ngerti. Itu pola berpikir bangsa kita dari dulu gitu tuh. Ya kan dibilang bakal kebakaran, senang santai aja loh dari dulu segitu-gitu aja. Begitu udah angus baru panik. Prof saya bicara ke kita sebagai masyarakat bawah nih Prof ya. Anggaplah saya ini masyarakat bawah yang percaya sama Prof. Apa yang harus saya lakukan ketika ke depan akan menghadapi krisis itu Prof? Apa yang harus saya siapin dalam arti mungkin kebutuhan pokok yang harus ada di rumah nih Prof? Jangan sampai kita panik buying juga Prof. Iya benar. Pasien kita ada orang tua di kampung kan gitu. Iya Prof. Sekarang ya kalau kita bisa survive aja udah bagus. Selama gini, selama basic needs kita, kebutuhan sehari-hari kita bisa pertahankan, artinya itu udah bagus lah. Jangan berpikir lebih dalam arti ya kita bisa jalan-jalan, kita bisa hura-hura, harga bensin aja udah mahal gitu kan ya. Belum lagi nanti harga pesawat juga pasti naik ya kan, mungkin juga harga kereta listrik naik jadi naik kan gitu ya. Semua udah ngembet kemana-mana nih gitu loh. Artinya ya lu bisa di rumah gitu kan, bangun pagi ada kopi ya kan, masih singkong goreng ya, nikmatin aja itu dulu gitu lah. Jangan minta lebih ya kan. Saya punya beberapa teman yang lagi kuliah ekonomi Prof. Mereka juga menyarankan orang tuanya udah tinggal di kampung aja. Kalau tinggal di kota, bahasanya beliau, saya ngobrol nih Prof ya, matinya lebih cepat kalau di kota dibandingkan di desa. Iya. Karena stres ya, kehidupan di kota kan kehidupan yang dia bilang very uncertain ya, sangat tidak pasti gitu kan ya. Orang desa ngelihatnya wah enaknya sampean hidup di kota, walau di kota dia struggling ya kan, wah bagaimana bisa survive karena saingan tenaga buruh kan banyak. Iya. Bukan di are not the only one gitu. Masalahnya tempatnya ada nggak untuk buruh-buruh yang membludak di kota? Ya kan nggak ada. Tapi kalau di desa kan nggak. Ya aman aja deh, pagi bangun nyangkul kan main burung. Lebih tenang ya daripada mencoba betting atau berkelahi di kota. Kedepan kan potensi inflasi besar Prof ya kan,
kalau di daerah-daerah kan yang diandalkan kerja di pabrik nih Prof. Pasti kan pabrik-pabrik ini menggunakan BBM yang dengan harga yang tinggi kan Prof. Iya. Potensi PHK besar nggak Prof? Ya bisa terjadi PHK besar-besaran kalau harga minyak terus-terusan di atas 100 ya, karena bahan bakunya mahal, salesnya turun, profit turun, mungkin negatif ya. Ya mau nggak mau PHK. Ya. Terakhir nih Prof. Tadi Prof sudah menjelaskan, sekarang aja udah berasa kertas minyak, kertas plastik. Iya. Sekarang udah naik 100%. Iya. Nah, kok bisa naik dari mana Prof? Kita masyarakat kan belum bisa memahami Prof. Iya. Harga minyak kan naik, bahan bakunya kan dari harga minyak. Oh, bahan bakunya dari minyak. Iya, semuanya kan plastik dan turunan-turunannya itu dari minyak semua. Padahal itu masih hal kecil Prof ya. Iya. Masih kecil ya, udah Minyak berdampak tuh banget. segalanya lah naik. Kalau minyak naik semuanya naik. Iya kan. Semua kan pakai energi. Kalau mau memproduksi sesuatu, minyak itu kan energi. Ya kalau energinya naik ya semua naik. Ya kan? Untuk kita yang pengangguran atau orang yang ekonominya rendah Prof ya, apa yang disarankan Prof? Misal nanam singkong atau pelihara ayam yang untuk jangka panjang nyambung umur Prof. Ya kalau memang bisa mengusahakan sesuatu untuk survive, misalnya punya ayam bisa bertelur ya daripada beli ya telurnya cuma kayak kan, contohnya kayak gitu lah ya. Di perkampungan kan gitu Prof. Artinya ya masa prihatin lah. Kayak gitu sih, nggak bisa banyak yang bisa kita lakukan dalam keadaan terjepit. Bisa survive aja udah bagus. Ya. Kalau kabinetnya dirombak, apakah itu solusi Prof? Ya kalau kabinet dirombak setidak-tidaknya ya rombaknya tergantung. Rombak lebih baik atau lebih buruk gitu kan ya. Kalau maunya kabinet dirombak dengan profesional mungkin investor asing masih percaya ya. Siap. Tapi kalau sekarang kan nggak percaya sama sekali. Prediksi Prof terakhir, kira-kira kenaikan ini BBM di bulan April di pertengahan atau di akhir Prof? Dengan perhitungan ekonomi yang Profesor miliki Prof ya? Ya kalau terus-terusan kayak begini ya saya rasa pemerintah sekarang udah mau ngutang ke Jepang dan Korea ya. Iya. Ya bisa-bisa 1 bulan cuma bisa 1 bulan subsidi dipertahankan, ya bulan depan kita nggak pernah tahu masih ada duitnya untuk mempertahankan atau tidak. Bisa aja Pak pemerintah bilang kita harus naikkan harga BBM, kita mengurangi subsidi. Kayak gitu sih. Krisis ini jangka panjang nggak Prof? Misal cuma krisis cuma sebulan gitu kan kita bisa antisipasi Ini Prof. bisa tahunan, yang namanya perang jarang sebulan selesai. Nggak, dampaknya itu Prof, Dampaknya harga minyak tinggi, walaupun perang udah usai tensinya kan masih ada. Oh, iya. Yang membuat harga minyak tetap tinggi. Terima kasih Prof. Karena masyarakat kita, kalau saya lihat di beberapa clipper Profesor menjelaskan itu respon masyarakat bagus Prof. Karena ada yang mengimbangi Prof. Selama ini kan masyarakat percaya sama pemerintah, ternyata ya apa yang Prof bilang tadi, dolar akan naik di 22.000 potensi bulan apa Juli apa Mei ya. Itu bulan Juli bisa terjadi kan. Sekarang naik 17.000 aja rame, minta ampun. Iya, apalagi ke 20.000, sekarang turun dikit tapi naik lagi gitu. Iya, karena intervensi BI ya. Iya. Kalau BI nggak kuat intervensi ya terbang. Ya. Terima kasih Haji untuk masyarakat untuk kencangkan sabuk, berhemat, skala prioritas, makan yang biasa aja Prof ya. Iya. Saving keuangan. Kalau biasa makan daging kebiasaan ya mending makan yang turun kasta dulu. Iya. Biar ada uang untuk jangka panjang Prof ya. Iya. Karena ke depan negara kita belum ada kepastian kita bisa hidup tenang kan gitu. Panjang masih. Siap. Terima kasih Prof untuk ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Siap, makasih Prof. Thank you Bos. Siap.